ada pertarungan dua partai besar, di mana di Pilpres si partai ini bisa menguasai yang ini, tapi ketika beres Pilpres, si partai yang punya presiden ini kayaknya akan balas dendam. Oh gitu. Akan Jadi melakukan rivalitas balik gitu ya. kita boleh sebut merek nggak nih? Sebenarnya bisa bahwa di Pilpres itu orang nganggap bahwa yang manggil keuntungan itu Golkar. Sementara Gerindra di beberapa daerah justru kalah padahal dia punya presiden. Kayaknya Gerindra mempunyai kesadaran itu untuk lalu di pilkada itu dia memenangkan banyak seperti itu. Kalau kita lihat Pilpres yang lalu dan sekarang kita mau pilkada, kira-kira unsur-unsur politik identitas itu masih ada nggak? Nah, begini Mbak Didi, kalau saya termasuk orang yang dibesarkan oleh Gus Dur untuk mengatakan kata-kata Gus Dur ya sebelum beliau wafat di bulan Desember itu, kata Gus Dur, Indonesia ini tidak akan pernah hancur karena bencana, karena kita memang ada di daerah bencana, tidak akan hancur karena berbeda, karena justru dengan berbeda ini kita kuat dan bersaudara. Yang menghancurkan Indonesia itu hanya dua, kebencanaan moral kaum elit karena korupsi dan keputusasaan kaum elit. Karena pesimis, kayak gitu. Nah termasuk kenapa pemilu kita dipelihara itu dan dia tetap ini karena pesimis aja. Siapa aja yang berkuasa tetap kok sama gitu. Pesimis itu kelihatan nih mau pilkada ya Kiai Maman. Calon-calon tuh jadi pada males ya untuk kampanye. Ngapain kampanye kalau nanti di ujung aja mainnya, politik uang aja gitu kan. Nah makanya kalau pertanyaan tadi itu saya hari ini tetap yakin ya. Bahwa Indonesia itu negara yang memiliki kekuatan pluralitas yang kuat, tapi toleransinya kuat. Nah, sehingga kita bisa, saya terutama lah di tempat saya itu masih ada yang namanya interfaith dialogues. Jadi teman-teman agama lain misalnya seperti Katolik, Kristen, lalu juga Buddha, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya, termasuk yang indigenous religion seperti Sundawitan, Kaharingan gitu, dan lain sebagainya itu bisa berdialog. Karena bagi kami agama dan kepercayaan itu menjadi energi untuk perubahan dan perdamaian. Nah, kalaupun selalu ada isu-isu politik identitas itu dimainin. Tetapi kalau saya dengan teman-teman yang sudah lama itu hanya tersenyum aja karena yang menggunakan politik identitas itu naif gitu ya. Naif dan tidak akan mempan. Karena memang DNA kita memang DNA pluralis ya dari sejak zaman dulunya ya. Betul dan itu selalu membuat kita merasa miris ya kalau ada kelompok-kelompok politisi yang menggunakan politik identitas dan lain sebagainya. Seperti itu. Maka saya sering bilang bahwa musuh agama itu bukan kelompok agama yang lain. Musuh agama itu kan hanya 3. Kebodohan, kemiskinan, dan perpecahan. Nah yang melakukan politik identitas itu orang yang menggunakan kebodohan, kemiskinan, dan perpecahan ini untuk politik dia. Tujuan politiknya ya. Tujuan politiknya. Itu yang orang masih memainkan kemiskinan, orang memainkan kebodohan. Kalau kita harus sebutkan, Menteri Pendidikan terburuk sepanjang sejarah itu ya hari inilah. Menurut saya nggak tahu berbeda dengan Mas Iyo atau Mbak Didi. Tapi itu yang kalau saya yang punya. Kenapa terburuknya? Ya karena dia tidak paham pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Saya belum pernah lihat dia belusukan, dia lihat dan lain sebagainya. Termasuk sistem yang sekarang, zona dan lain sebagainya. Karena saya mengelola pendidikan dengan 2.000 siswa. Ada berapa sekarang pesantrennya? Yai. Pesantrennya 1, Al-Mizan. Tapi ada Al-Mizan Jatiwangi, ada Nana Jaya. Ada 3 ya? Ada 4. Ada 4, luar biasa. Enggak juga, biasa aja. Ya daripada saya nggak punya sama sekali. Tapi kan dosen saya ini. Kiai Maman, kita pernah punya pengalaman buruk ya di 2017 politik identitas itu. Semua orang khawatir dari 2017, 2019 masih adalah sisa-sisa sedikit. Kemudian 2024 itu berubah, bukan lagi politik identitas tapi politik bansos. Nah ini nanti pilkada serentak itu akan ada politik bansos lagi nggak ya? Naga-naganya sih masih ada ya. Tapi gini, kalau saya melihat bahwa Pilpres kemarin dengan menggunakan kekuatan bansos itu tentu menjadi presiden terburuk yang seharusnya tidak boleh terjadi.
Nah, pilkada sebenarnya lebih duluan melakukan itu. Nah, tapi kan pertarungan hari ini kelihatan ada pertarungan dua partai besar, di mana di pilpres si partai ini bisa menguasai yang ini, tapi ketika beres pilpres, si partai yang punya presiden ini kayaknya akan balas dendam. Oh gitu. Akan Jadi melakukan rivalitas balik gitu ya. kita boleh sebut merek nggak nih? Sebenarnya bisa bahwa di pilpres itu orang nganggap bahwa yang manggil keuntungan itu Golkar. Oke. Sementara Gerindra di beberapa daerah justru kalah padahal dia punya presiden. Iya, benar. Kayaknya Gerindra mempunyai kesadaran itu untuk lalu di pilkada itu dia memenangkan banyak seperti itu. Nah, kami di PKB tentu sangat berharap seperti pilpres dan juga nanti pilkada ya kita bertarung aja, tidak menggunakan bansos, tidak menggunakan uang karena PKB alhamdulillah kan dengan PKB stabil ya. Nah, suaranya. Iya, kita dapat Kemarin naik ya? 16 juta 115 ribu. Dan kita punya 10 kursi di DPR RI tambahan, lalu berapa kursi Berarti banyak naik sekali. ya. Naik. Dan itu ingin memberikan pelajaran aja, bukan karena saya pengurus struktur PKB. Bahwa kalau kita bekerja, kita dapat gitu. Iya, benar. Kita dapat seperti itu. Padahal kemarin kan mengusung calon yang sebenarnya juga katanya dijegat oleh incumbent apa segala macam gitu ya. Iya, Pilpres kemarin ya. Pilpres itu kemarin kan sebenarnya yang menjadi korban adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Iya. Ya, seperti itu. Kami lebih bekerja ke bawah dan lain sebagainya. Saya dampingi Pak Anies dan dampingi Pak Muhaimin. Sebenarnya kita hanya ingin dengerin aja masyarakat tuh butuh apa dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan kami menemukan banyak yang memang harus dijadikan perubahan. Perubahan pada konteks kami itu di Pilpres udah beres, sekarang perubahan soal itu. Banyak rakyat yang masih membutuhkan pendidikan. Terus banyak rakyat yang misal membutuhkan kesadaran. Seperti itu. Nah, akhirnya ya kita hari ini mulai ngegas ya. Ngegas untuk meraih kemenangan. Di mana aja nanti PKB akan punya optimisme di daerah mana aja nih untuk pilkada? Kita sebenarnya berharap di Jawa Timur kita punya gubernur, lalu kita pun nanti Jawa Tengah, lalu Jawa Barat. Jawa Barat kita berharap karena kebetulan yang diajukan kiai-kiai semua. Di Jawa Timur ada Kiai Marzuki Mustamar, di Jawa Tengah ada Kiai Yusuf Hudori, di sini ada Kiai Acep Adang, putra pendiri PKB, seperti itu. Nah, di beberapa daerah kita ternyata senang aja ya Mas Yo, karena PKB itu sudah keluar tidak hanya mikirin Jawa, tidak hanya mikirin Nahdliyin, tapi kita dapat kursi dari teman-teman Katolik, dari teman-teman Kristen. Alhamdulillahnya itu. Dan itu asik banget karena kita mendengarkan persoalan-persoalan masyarakat. Iya. Nah, terus gubernurnya Jawa Timur gimana nanti? Masih sama PKB? Masih lah. Bukovifa. Kita enggak, belum. Oh, belum. Belum dukung Bukovifa? Belum ya. Belum. Karena gosipnya malah mau ngambil alih PKB yang saya dengar. Benar nggak tuh? Gini, kalau PKB itu di semua partai kayaknya, semua partai itu selalu ada isu seperti itu. Tapi jujur aja, PKB hari ini sedang on the fire. Di bawah kepemimpinannya Gus Muhaimin, konsolidasi DPC-nya, DPW-nya itu sedang solid-solidnya. Jadi kalau ada yang isu-isu seperti itu, kita ngambilnya kepada sabda Nabi Madiri. Kuludzi nikmatin mahsudun. Setiap kita punya prestasi, pasti ada yang iri dengki. Makanya dibalik. Kalau ada yang iri dengki, lawan dengan prestasi. Jadi orang-orang yang ngeritik kita ini, itu orang-orang yang memang tidak punya prestasi. Nah, sekarang kan dua-duanya berprestasi nih. Gubernurnya berprestasi. Ketumnya berprestasi karena berhasil membawa nama PKB naik. Jadi katanya mau di take over nih sama gubernurnya. Isunya begitu yang saya dengar. Oh iya. Tuh? Saya rasa ya untuk kepemimpinan ke depan masih Gus Muhaimin. Masih Gus Muhaimin. Lalu. Tapi memang Gus Imin ini ya setelah rebranding dari Caimin sekarang Gus Muhaimin itu bagus ya, lebih bagus ya. Iya, dulu kan ada Gus Ami ya. Gus Ami dan kayaknya enggak ya, enggak ada soundbite, tapi Gus Muhaimin ini bagus nih. Iya. Brandingnya. Nggak tahu nanyanya ke siapa ya? Terus ini kalau partai NU kan pasti ada orang tuanya gitu. Kiai, PKB ini kan seperti partai-partai lain lah ya kan, cair gitu ya untuk pilkada. Kelihatannya akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju banget apa enggak? Tapi jadi gini, saya kebetulan kan wakil sekretaris Dewan Suro DPP PKB.
saya termasuk yang jadi notulensi untuk beberapa rapat. Masukkan kiai-kiai. Jadi kiai-kiai jujur aja menginginkan agar kita gabung dengan pemerintahan Prabowo ini. Gitu aja. Gabung, ya. Nah, pertimbangannya untuk kemaslahatan ya, untuk kemaslahatan. Kita tahu bahwa basis Nahdliyin itu selalu bersikap pro pemerintah. Coba aja. Pernah jadi oposisi. Iya, selama ini. Jadi kelihatannya itu sangat mendominasi pikiran bahwa kita ingin politik itu membawa kemaslahatan. Bagaimana yang sudah ditentukan sebagai pemenang itu sebenarnya ada campur tangan yang Tuhan kuasa juga gitu. Dia kan suka gitu kan? Kayak gitu. Tetapi lebih kepada kemaslahatannya. Jadi politik bagi kami adalah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslah. Kebijakan publik itu harus selalu mengarah kepada kemaslahatan. Tapi tetap kritis. Dan harus terlibat dalam kebijakan publik itu berarti kita pendukung Jokowi ya dulu itu. Lalu pendukung SBY. Tapi PKB itu adalah koalisi yang setia. Tidak pernah udah di dalam lalu masih kritik dan sebagainya. Ada kan partai sebelah yang udah di dalam dapat menteri tapi ngeritik. Seperti itu. Kita enggak. Nah tetapi kita tidak kritik, tetap kritis. Misalnya saya di DPR RI selalu mengkritik tuh. Pemerintahan Jokowi itu salah satunya itu ada 3 problem utama. Soal satu, validasi data yang ngawur. Iya, itu kok susah banget kayaknya ya soal data. Kita sampai bikin ini, bikin panja validasi data. Karena kan data kemiskinan kita aneh. Iya, benar-benar. Aneh, satu. Kedua, problem kita adalah soal koordinasi dan komunikasi antar lembaga. Jadi kita nggak tahu ini menteri-menteri itu kreatif nggak ya? Mungkin harusnya ada menteri koordinator bidang koordinasi. Iya kan? Untuk koordinasi antar lembaga. Atau staf khusus yang mengurusi hal-hal umum. Ya, nanti staf khusus itu bisa mengalahkan menterinya. Nah, yang ketiga yang jadi problem bagi kita itu di samping validasi data, komunikasi, ini adalah soal komunikasi publik. Jadi sebenarnya saya katakan langsung ke presiden ya di istana, saya bilang, ini rakyat sebenarnya tahu nggak ya Bapak berhasil bangun bangun ini dan sebagainya. Waktu itu ketika banyak yang kritik. Tapi setelah pengkritiknya masuk ke sini semua, kita yang bela-belain malah di luar semua. Saya hanya menyuarakan suara Bapak Ibu. Kan kita memang tugasnya mengkritik. Saya sempat sampaikan ke beliau di istana. Saya bilang, Pak ini orang harus tahu Bapak bangun anu. Nah lalu dijelasin tuh manfaatnya infrastruktur itu untuk konektivitas dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai ada yang kritik. Iya, nah gitu. Setelah itu. Tapi kok yang mengkritik masuk saya ke sana semua, kok jadi nggak ada persoalan? Iya benar. Oke, jadi sebenarnya kalau tadi bicara angka, berapa angka kemiskinan kita hari ini? Bener nggak di bawah 2 digit, 1 digit gitu, single digit? Kita lebih lah. Lebih? Iya, jadi yang penting itu kemiskinan ekstrim. Itu aja udah tinggi banget. Setelah itu baru kemiskinan. Kemiskinan ekstrimnya aja udah 2 digit sekarang? Iya. Nah, lalu... Berarti bohong dong yang kemarin dikampanyekan single digit itu? Kalau kampanye memang banyak bohong. kita tahu. Kayak gitu. Nah, jadi yang harus dihitung itu sebenarnya. Misalnya, ini angka kemiskinan yang mana yang mau dipakai? Karena ketika angka kemiskinan disebut, itu persis otomatis sistem apa yang akan dibangun. Lalu evaluasi mana yang akan kita pakai. Lalu pengawasan mana. Nah, karena di sini aja udah ngawur ke sana-sananya. Iya, benar. Kayak gitu. Jadi memang salah satu yang harus diperbaiki oleh kita adalah soal data. Soal angka. Tapi terasa nggak sih ya sekarang katanya tambah miskin. Terutama kelas menengah. Iya. Sekarang betul. Makin jadi tambah miskin. Iya. Salah satunya itu kelas menengah itu sekarang udah turun ke kelas miskin. Nah yang miskin miskin ekstrim itu yang nambah, nambah. Karena itu kan berkaitan dengan kebutuhan mereka, soal gizi, perbaikan mereka, soal akses kepada pengobatan dan lain sebagainya. Ini nanti ngurus juga ke mental tuh. Banyak sekarang dokter-dokter yang baru lulus tidak mau disimpan di pedesaan, di pedalaman dan lain sebagainya. Ini yang harus diperbaiki. Karena rumah sakit mewah adanya di kota-kota besar. Itu dia. Iya, jadi kelas menengah ini karena harga-harga naik, penghasilan mereka nggak naik, daya belinya berkurang. Nah, karena mantap. Karena makan tabungan tadi itu. Iya, betul. Mantap. Habis. Nah, akhirnya ya itu dia terjerat dan banyak terjerat pinjol dan segala macam. Akhirnya menjadi kategori miskin. Betul.
Ini yang seharusnya diselesaikan oleh Menteri Sosial yang akan datang. Bocorannya, Menteri Sosial sekarang itu akan ditambah dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lalu juga jadi disatukan. Kayak gitu. Jadi nanti kita punya 40 sampai 42 kementerian. Banyak kali. Iya, sementara udah ada yang digabung, masih nambah. Itu dia, makanya nanti kita akan lihat kementerian apa. Nah, mudah-mudahan Kementerian Mbak Didi tadi masuk. Kementerian Koordinator atas koordinasi bidang koordinasi. Ada Kementerian Makan Siang. Ada itu. Nah, kalau PKB sendiri berharap kalau gabung nanti pegang apa? Jadi PKB ya kalau dia masuk tentu sudah ada sih obrolan ketika kita dapat kunjungan dari Pak Prabowo pasca Pilpres, lalu kita dapat pujian dari Pak Dasko dan beberapa elit Gerindra dan sebagainya. Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita bisa punya kementerian berbasis pada pendidikan, agama, dan ekonomi. Jadi satu gitu. Nah, karena kan basis kita selalu ke Nahdien. Yang kita butuhkan itu. Yang kita butuhkan itu. Berapa sekarang pesantren yang belum bisa terangkat? Jadi udah ditawarin nih, Kiai? Kayaknya PKB udah. Udah kayaknya. Kiai udah menawarkan diri. Ya. Jadi Menteri Agama. Oh, kita dulu. Kita direktur relawan. Nggak ditawarin. Nggak, kalau di kita itu ada komunikasi menarik. Misalnya kita hubungi Kiai, lalu kita sampaikan ke Ketua Umum di Rakernas bahwa kementerian ini yang kita butuhkan. Nah, nanti Gus Muhaimin sebagai ketum yang akan nunjuk siapa dan lain sebagainya. Seperti itu. Dari proposal, harapannya PKB mengajukan berapa posisi kementerian? Karena kita sekarang tahu posisi kita ini adalah gabung setelah kita bertarung. Iya, pendatang baru. Pendatang baru. Iya. Paling kita dikasih 1 Menko, 2 Menteri atau 3 Menteri pun udah sangat terima kasih. Oh, 1 Menko tuh artinya 4 kementerian. Nah, itu dia. Kan kita ngomong gitu. Tapi kayaknya akan menarik sekarang karena beberapa menteri sudah mulai dimunculkan. Iya. Misalnya Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Pertanian, dan lain sebagainya. Udah mulai dari sekarang. Udah tongkat estafetnya udah mulai ditata. Seperti itu. Ya. Jadi kita berharap sih beberapa persoalan yang terus kita muncul itu ya kita selesaikan lah. Harusnya langsung bisa gigi 2 lah ya, nggak gigi 1 lagi. Iya. Gitu dilanjut. Cuman kan dengan beban utang 8.000 triliun, lalu jatuh tempo 4.000 triliun inilah yang kita itu gimana agak sedikit berat ya. Dan kita tetap kita sokong pemerintah yang baru ini loh persoalannya. Ini persoalannya. Dan ini kan waktu dibahas di pembicaraan awal APBN, lalu nanti itu bulan September, nah itu harus betul-betul. Oke. Ya udah 1 jam nih, nggak terasa kita ngobrolnya. Satu lagi nih pertanyaan terakhir nih. Terakhir ya. Gonjang-ganjing PKBNU. Jadi kan kita sedih juga nih, dua-duanya aset bangsa nih, terutama tadi ya, menjaga toleransi, persatuan bangsa. Kira-kira ini serius nggak sih gonjang-ganjingnya? Menurut ya biasanya orang nganggap bahwa di NU itu selalu ada gegeran atau pertarungan rame, tapi akhirnya gergeran, jadi tertawa, gitu. Gegeran jadi gergeran. Nah, sebenarnya bagi kita hari ini, terutama sebagai orang PKB, harus menjelaskan bahwa hubungan PKB dengan NU itu kan hanya hubungan historis, aspiratif, dan kultural. Tidak hubungan struktural. Gitu ya? Iya. Bukannya katanya lahir dari NU? Apakah semua yang lahir dari satu rahim itu lalu dia harus nurut? Padahal dia sudah dipisahkan oleh aturan yang berbeda. Yang satu ormas, yang satu partai politik. Kayak gitu. Nah yang kedua, jangan ragukan kami soal komitmen politik ke NU-an. Bahwa kita akan menghormati pluralisme, perbedaan. Bahwa kita akan memperjuangkan petani, nelayan, dan sebagainya. Dan itu udah dibuktikan. Jangan ragukan ke NU-an kami. Gus Muhaimin itu cicit dari pendiri NU. Mbak Bisri Samsuri. Kayak gitu. Nah, saya ketua lembaga dakwah PBNU. Jadi jangan takut lah. Nah, kalaupun itu terus misalnya PBNU melahirkan seperti itu, ya silahkan aja. Itu urusannya PBNU. Yang pasti kami tetap akan berjuang dengan partai politik ini. Bagi kami, Tuhan kami adalah rakyat, konstituen yang memilih kami.
Seperti itu. Maka kami akan terus memperjuangkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi itu woles aja nih, dari sisi PKB woles aja ya? Iya, silakan aja. Nggak akan serius ya ini fight-nya ya? Enggak juga, karena biarin aja. Mungkin karena tidak ada kerjaan, akhirnya... Itu kan sebenarnya hanya mekanisme check and balances saja. Ya kan, karena teman-teman yang di parlemen yang pansus itu, tadi, pansus haji. kan check and Memang balances. tugas DPR itu kan? Iya. Makanya kita tetap aja kan masukan kita dari kiai-kiai. Iya. Menurut saya ya kalau PBNU punya keyakinan seperti itu, apakah itu atas nama PBNU atau atas 1-2 orang tokoh di PBNU. Nah itu kita silakan aja. Yang pasti kita akan terus melakukan konsolidasi, kita akan hari ini memulai 1 Oktober itu dengan kekuatan baru, seperti itu di pemerintahan yang baru. Dan tentu sekali lagi kita menghormati dan menghargai siapapun yang melakukan kritik terhadap PKB. Tapi kita di bawah kepemimpinan Gus Muhaimin akan memperlihatkan performa terbaik demi masyarakat. Oke, mantap. Oke Mama, selamat sukses bertugas. terus. Makasih saya diundang. Mudah-mudahan lancar lagi. Komisi 8 lagi nanti, Kiai. Komisi 8, Pak. 8 Oke, cocok lah. Terima kasih netizen yang budiman atas perhatiannya. Kita ketemu lagi Ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam. Bye.